RSI 7 sudah cross 14. Ini sebelum 14 cross di level 50 kita udah tahu nih kisi-kisinya. Oh ini udah naik, udah mulai naik gitu. Berarti kita bisa lebih cepat mengambil keputusan gitu. Bisa. RSI 7 dan 14 ada di bawah level 50 di daily. Berarti kita cari sell, oke? Di H4 kejadian nih. RSI 7 overbought. Kita sellnya yang aman kapan? Yaitu ketika 14 dan 7 sama-sama ada di bawah level 61,8. Halo, kita bertemu lagi. Saya Ardi Matari, masih ditemani dengan rekan saya, ada Om Agra Matari. Halo Om Agra. Hai semuanya, kita ketemu lagi. Iya, masih bersama kami di Ngerumpi bareng Technical Analysis. Ganti meneh judulnya. Dari diskusi loh ini teman-teman. Kemarin diskusi sekarang ngerumpi. Kemarin kita udah bahas tentang RSI 14 terhadap level 50, kemudian kita dan divergent, terus kita udah membahas tentang overbought, oversold. Kali ini apa Om Agra? Kali ini ya masih tetap penasaran di RSI. RSI ini kan kita buka tuh, terus defaultnya RSI 14. Ya. Itu kan bisa kita gonta-ganti tuh angkanya. Ya. Bisa jadi 1, 2, 3, terus bisa banyak kan, bisa 30, 40 kayak gitu. Itu bedanya apa? Maksudnya ya ngapain kalau kemudian RSI itu nggak pas lah dengan yang kita pengen, atau settingan dia kalau ke bawah cara bacanya gimana, kalau dikecilin, kalau digedein cara bacanya gimana, akurasinya gimana gitu. Oke. Secara prinsip angka itu mewakili, udah kita bahas ya di 2 konten terakhir. Iya. Angka itu mewakili jumlah candle yang dijadikan rujukan analisa. Jadi kalau 14 itu sama dengan 14 harga close candle sebelumnya. Semakin kecil jadi semakin sedikit candle yang dijadikan rujukan analisa. Itu sama dengan pergerakan harganya pasti akan lebih agresif. Nah, kita langsung kasih contoh aja ya Om. Oke. Ini kan RSI 14. Kita RSI 14 ya masih default. Masih default. Okay. Kita ubah ke 7 ya. Kita bagi 2 ya. Kita ubah ke 7 seperti ini. Separuhnya ya. Nah, atau 14-nya perlu dimunculin nggak? Coba deh dimunculin dulu sebagai pembanding. RSI 14 kali ini saya kasih warna putih aja ya. Ya. Saya kasih warna putih, levelnya saya 0 aja. Nah seperti ini, kelihatan jelas ya Om? Kelihatan. Oh oke. Yang 7 itu merah. Oke. Yang 14 itu putih. Nah di sini kelihatan sekali, walaupun putihnya belum overbought, tapi RSI 7-nya sudah. Jadi ini duluin dia. Seperti ini juga di sini. Oversold-nya juga ya. Oversold-nya juga sudah. Nah berarti kita bisa lebih cepat mengambil keputusan gitu. Bisa. Dan ini bisa dijadikan patokan juga ketika RSI 7-nya ada di bawah RSI 14. Ini kita bisa berasumsi ya. Ini kan terjadi cross di sini. Kita boleh berasumsi harga sedang turun. Kita mencari sell. Oh, oke. Jadi ini lebih dulu daripada RSI 14 cross level 50. Ini DCI loh ini. Ya kan? Seperti di sini juga RSI 7 sudah cross 14. Ini sebelum 14 cross di level 50 kita udah tahu nih kisi-kisinya. Oh ini udah naik, udah mulai naik gitu. Itu yang pertama. Terus nah ini bukan bukan teori baku, cuman ini nemu aja, ini nemu dan kebetulan relevan dan bagus. Khusus RSI 7.
khusus RSI 7 itu saya menambahkan level di 61,8 dan 38,2. Oke. Seperti ini. Wah, semerawut. Ini saya delete. Udah mulai Ribet ya. rumit ya. Ini izin RSI 14 ini tak hapus aja dulu. Oke. Biar nggak pusing. Nah, overbold oversoldnya masih sama, cara membacanya masih sama. Ketika harga RSI 7 ini berada di level 50, kita cari sell. Oke. Dan kita lihat di daily, tetap daily ya, minimal daily untuk rujukan tren. Berarti kita sekarang sedang mencari sell. Oke. Ya kan? Ya. Artinya apa? Di time frame bawah kita akan mencari overbought. Nah, langsung terlihat. Kalau di daily tadi belum kelihatan, ini udah langsung kelihatan. Kita cari overbought time frame terbesar. Ya kan? Daily kan masih di bawah 50. Berarti kita nyari sell. Kita cari overbought di bawahnya daily yang terbesar, H4. Nah, dan langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Ketika harga kembali masuk ke bawah 76,4 ya di situ kita sell. Nah, lebih cepat daripada yang pergerakannya lebih cepat. Kalau masih khawatir bahwa harga akan bergerak naik ke atas, teman-teman bisa menunggu validasinya di sini di level 61,8. Nggak perlu sampai 50. Oh, di 61,8 di sini. Di situ kita akan open. Kira-kira di sini nih. Tunggu. Kalau 61,8 ini 61,8. Kita pakai di RSI 14 nggak bisa ya? Bisa. Seperti ini. Tapi bacanya harus barengan, nggak bisa sendirian. Seperti ini. RSI 14 warnanya putih. Oke. RSI 7 dan 14 ada di bawah level 50, berarti kita di daily, berarti kita cari sell, oke? Oke. Di H4 kejadian nih si overbought. RSI 7 overbought. Kita sellnya yang aman kapan? Yaitu ketika 14 dan 7 sama-sama ada di bawah level 61,8. Oh, I see. Iya. Gitu. Nah, 61,8 sampai level 38,2 ini adalah level konsolidasi area ya itu ya. Area. Kita bacanya area. Nah, seperti ini ketika RSI 7 dan 14 semuanya dua-duanya masuk ke di atas 38,2, di situ kita bisa buy juga di sini. Oh. Kalau mau aman ya kita nunggu breakout resistance sebelahnya. Oke. Dan kejadian sama seperti yang kemarin, harga naik, turun lagi ke level supportnya di sini, level breakout ini. Di sini dia reject lagi untuk kembali naik gitu. Gitu Mas ya. Iya. Termasuk untuk melihat divergent. Saya belum lupa ngomong ya. Ini namanya ada over di sini. Kita lihat di time frame bawahnya, divergent RSI 7 itu lebih agresif. Nah, seperti ini. Lebih ekstrim sudut-sudutnya tuh. Oh, oke. Ini naik ya. Yang ini turunnya ekstrim tuh RSI 7 tuh. Iya. Di bawahnya lebih ekstrim lagi pasti. Nah, seperti itu. Oke, jadi berarti bisa kita kombinasikan semua ya ini. Bisa. Buat yang tertarik belajar lebih lanjut tentang RSI, bisa langsung join toh di Telegramnya Matahari. Oh iya betul. Di Telegram link Matahari ada di link di deskripsi ya. Ya, di deskripsi bawah ini kita bisa berdiskusi banyak. Kita nggak cuman pakai RSI 7 atau 14, masih ada RSI 30, masih ada moving average dari RSI 50. Kita nyebutnya RSI kipas. Teman-teman yang tertarik banget untuk belajar RSI bisa langsung ke grup Telegram kita, dan itu gratis ya, nggak usah khawatir.
Itu gratis. Ngomong-ngomong tuh cara masukin RSI-nya jadi 2 gitu tadi gimana Mas? Cuma tarik gitu aja. Ini dari ini ya. Nah kita masuk ke ini, ke navigator atau Ctrl N atau gambar bintang kotak itu. Iya. Kita cari relative stress index, klik kiri, ditarik, masukin sini, gitu. 14. Ya. Kalau dari sini jadinya double. Seperti ini double dia. Nah. Oke. Ada dua sisi gitu ya. Jadi nggak bisa cross. Iya. Ini simpel tapi ya saya yakin juga kalau teman-teman yang baru ya ngalamin juga ini. Itu kok bisa numpuk. Tempat saya kok cuma jejer-jejer doang. Iya. Oke, kayaknya saya sudah cukup jelas ini Mas Hardi untuk RSI 7 atau paling enggak untuk bagaimana sih ketika kita ada kombinasi dengan RSI yang lain atau kalau kita merubah settingan dari default terus kita kecilkan, cara bacanya seperti apa, dampaknya seperti apa. Iya, semoga bermanfaat lah kontennya. Amin. Ini bermanfaat tapi ini saya jadi tahu ya. Jadi saya mewakili teman-teman ya yang baru belajar. Oke ya, saya belajar lagi dari awal seperti apa dan bagaimana ini kita memahami indikator-indikator yang ada. Dan kalau nanti di antara ini teman-teman ada yang cocok, silahkan dipakai. Kalau tidak ya silahkan cari indikator yang lain yang menurut teman-teman itu paling sesuai gitu. Kayaknya sih saya sudah oke nih Mas Hardi. Gitu ya, cukup ya Om Agra ya? Cukup banget. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Om Agra. Buat teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Buat yang masih bingung bisa bertanya di komen di bawah ini. Buat yang masih bingung lagi bisa langsung join seperti yang kita bahas tadi di grup Telegram kami, Matahari, bisa di browsing atau bisa klik link di bawah ini. Langsung aja di sana ketemu teman-teman yang berkompeten dan yang masih belajar juga banyak banget. Setiap hari juga masih bertambah nih teman-teman baru. Gitu teman-teman, terus semangat untuk trading. Jangan gegabah mengambil keputusan. Happy trading.